Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Safitri dengan NIM 1200791. Saya dari Perbankan Syariah kelas 4A. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi, yaitu menjawab beberapa soal. Kita langsung aja ke soalnya. Soal yang pertama ialah, apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia? Menurut saya pribadi, salah satu faktornya yaitu karena tingginya tingkat pertumbuhan di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia itu memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor penyebab aktivitas berbelanja online di Indonesia itu sangat maju. Nah, berdasarkan hasil survei Data Indonesia ID, 53,8% orang lebih suka berbelanja online. Mengapa? Yaitu karena lebih hemat waktu serta tenaga. Dan kita juga lebih mudah untuk membandingkan harga. Nah, kemajuan teknologi dan penyebaran informasi yang sudah cukup baik juga diterima oleh masyarakat. Terlebih saat masa pandemi, semua kegiatan beralih kepada transaksi tidak langsung. Lanjut ke soal kedua, yaitu bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia. Menurut saya pribadi, dampak e-commerce pada proses bisnis tradisional di Indonesia malah memberikan dampak positif. Salah satunya yaitu ruang lingkup dan pemasaran produk yang semakin luas, serta proses jual beli yang aman, serta kemudahan yang lebih besar didapat oleh pengusaha tradisional, yaitu dalam menampilkan produk bagi pengusaha. Kita lebih mudah dan lebih cepat dalam menemukan produk untuk pembeli, serta kita lebih hemat waktu saat melakukan jual beli. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia. Tantangan yang dihadapi salah satunya yaitu kita harus mengikuti harga dan kualitas produk. Dalam layanan yang kompetitif ini, kita benar-benar bersaing dengan ribuan orang. Kita juga harus meningkatkan data perusahaan kita, karena kita semua tahu banyak banget cara-cara kotor orang untuk menjatuhkan perusahaan atau usaha kita. Selanjutnya yaitu peluang yang kita dapatkan dari e-commerce dan marketplace itu sangat banyak ya teman-teman. Salah satunya yaitu kita bisa bisnis online shop, penyediaan jasa desain grafis, kursus online, dan masih banyak lagi. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Salah satu kebijakan dari pemerintah adalah dengan membuat peta jalan e-commerce. Apa itu peta jalan e-commerce? Peta jalan e-commerce adalah dokumen yang memberikan arahan dan langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan perdagangan elektronik. Peraturan ini dikeluarkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong inovasi ekonomi digital. Pemerintah juga berharap aturan ini dapat menciptakan ekosistem yang baik pada industri e-commerce. Kita lanjut ke soal terakhir teman-teman, nomor 5, yaitu bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Perusahaan e-commerce mencapai masa jayanya yaitu ketika COVID-19, karena semakin banyaknya masyarakat yang menerapkan physical distancing di tengah wabah COVID-19. Nah, Blibli juga mengungkapkan bahwa penjualan produk sembako, pembersih, serta masker kesehatan dan vitamin mengalami peningkatan penjualan pada saat COVID-19. Perusahaan e-commerce tersebut juga membukukan peningkatan permintaan terhadap peralatan masak, video game, dan peralatan olahraga karena masyarakat Indonesia sudah mulai menyesuaikan diri untuk menghabiskan waktu di rumah. Kusumo Martanto, yaitu CEO dari Blibli, berkata, sebelum COVID-19, e-commerce hanyalah sebuah pilihan. Namun untuk sekarang,
penting sekali bagi toko retail dan produsen untuk menjual produk melalui plafon dari e-commerce agar mampu mempertahankan bisnis mereka. Hal ini akan memberikan dampak jangka panjang yang positif karena konsumen akan semakin terbiasa berbelanja secara online. Nah, begitulah pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Baik teman-teman, itu aja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.